Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di video Melda yang selanjutnya, yaitu tentang menstruasi dan juga kehamilan. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, di sini sudah ada diagram siklus menstruasi yang terdapat 4 bagian, yaitu ada ovarian histologi, ada body temperatur, hormones, dan juga endometrial histologi. Pada ovarian histologi itu menunjukkan perkembangan folikel pada ovarium, mulai dari merekrut atau membuat sel telur, kemudian pematangan sel telur, ovulasi, hingga berubah menjadi corpus luteum. Pada satu kali siklus perekrutan atau pembuatan sel telur pada ovarium, ovarium hanya menghasilkan satu sel telur yang kemudian akan matang dan terjadi ovulasi. Ovulasi adalah proses pengeluaran sel telur dari ovarium ke tuba falopi hingga berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum adalah kumpulan sel yang berada di ovarium untuk persiapan kehamilan nantinya ketika terjadi pembuahan. Karena tidak adanya pembuahan pada sel telur akan terjadi degenerasi pada corpus luteum, yaitu peluruhan dinding-dinding pada rahim yang dinamakan menstruasi. Kemudian di sini ada body temperatur atau suhu tubuh. Suhu tubuh basal meningkat sedikit setelah terjadi ovulasi karena adanya efek dari progesteron. Kemudian pada tabel hormones terdapat 4 hormon yang ikut berperan dalam siklus menstruasi. Yang pertama yaitu ada hormon progesteron yang berwarna hitam, yaitu hormon yang diproduksi oleh corpus luteum setelah ovulasi dan mempertahankan endometrium jika terjadi pembuahan. Kemudian ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu hormon perangsang yang berwarna merah. Kemudian ada luteinizing hormone yang berwarna hijau, yaitu mengalami lonjakan mendadak terjadi setelah ovulasi yang memicu pelepasan sel telur. Kemudian ada estradiol yang berwarna biru, yaitu hormon yang diproduksi oleh folikel dan membantu menambalkan endometrium. Yang selanjutnya yaitu endometrial histologi atau histologi endometrium yang menggambarkan penebalan lapisan endometrium selama fase folikular atau proliferasi dan sekretori, diikuti oleh pengelupasan selama haid. Pada endometrial histologi terdapat 2 fase, yaitu folikular fase dan juga luteal fase. Folikular fase dimulai pada hari pertama menstruasi hingga terjadi ovulasi. Biasanya berlangsung sekitar 14 hari, tetapi dapat bervariasi sesuai dengan hormon masing-masing pada manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah luteal fase, dimulai setelah ovulasi atau pelepasan sel telur hingga hari terakhir sebelum menstruasi berikutnya. Biasanya terjadi pada tanggal 14 sampai 28 pasca menstruasi. Selain diagram siklus menstruasi yang berbentuk kotak, juga ada diagram siklus menstruasi yang berbentuk lingkaran, yaitu yang seperti pada gambar. Nah, pada diagram siklus menstruasi yang berbentuk lingkaran ini terdapat 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi yang ditunjukkan oleh warna merah. Kemudian ada fase proliferatif yang ditunjukkan oleh warna abu-abu. Kemudian ada fase ovulasi yang ditunjukkan oleh warna hijau, dan juga ada sekretori fase atau fase sekretori yang ditunjukkan oleh warna kuning. Dan itulah sedikit pemaparan tentang menstruasi dan diagram siklus menstruasi. Dan yang selanjutnya adalah kehamilan.
Inilah gambar fase-fase pertumbuhan janin pada kandungan ibu. Ketika usia kandungan 3 minggu, sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Kemudian pada minggu 4, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Janin berukuran sekitar 0,6 cm. Kemudian umurnya 5 minggu sampai 6 minggu, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C melengkung. Kemudian pada usia kehamilan 7 minggu, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim berukuran 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kemudian pada usia 8-10 minggu, janin sudah berukuran 3 cm dan juga janin semakin banyak bergerak dan mulai terlihat seperti bentuk manusia. Kemudian pada usia kehamilan 11-13 minggu, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin, kemudian masuk ke minggu 12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk. Panjang bayi sekitar 8 cm. Kemudian pada usia kandungan 14-18 minggu, indera perasanya terbentuk dan sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Minggu ke-19-20, bayi sudah bisa mendengar suara. Kemudian di usia kandungan memasuki 19-22 minggu atau minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi nekonium. Kemudian masuk ke 23-29 minggu usia kandungan. Minggu ke-25, bayi sudah mulai tumbuh alis dan rambut. Minggu ke-26-nya sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Kemudian minggu ke-27-nya, bayi sudah bisa membuka dan juga menutup mata. Kemudian memasuki usia kehamilan 30-35 minggu, bayi sudah mulai berkedip. Berat bayi sudah 3 kg dan panjang 48 cm. Itu pada lazimnya. Kemudian ibu sudah mengalami kontraksi palsu dan juga rahim dan ulu hati akan terasa nyeri dan juga sesak nafas. Kemudian pada usia 36-41 minggu usia kehamilan, itu bayi sudah mulai turun ke area panggul dan sudah terlihat seperti manusia sempurna dan lengkap anggota tubuhnya. Kemudian tinggal menunggu kapan terjadinya kontraksi dan sampailah pada proses melahirkan. Oke teman-teman, begitulah sedikit pemaparan tentang menstruasi, siklus menstruasi, dan juga tentang kehamilan atau proses tumbuhnya janin di dalam rahim ibu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman terhadap siklus menstruasi teman-teman dan juga tentang kehamilan. Terima kasih telah menonton.